Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan teman-teman, saya Arif Zain dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian filsafat dan sejarah filsafat dalam mata kuliah filsafat hukum. Filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan, di mana filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak mendasari diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisikal, atau kerohanian saja. Filsafat tidak hanya mempertanyakan mengapa dan bagaimana gejala-gejala itu, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam. Ciri-ciri khas dan hakikatnya, filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan dari pengetahuan ilmu biasa tersebut. Dan di dalam sejarah filsafat Islam itu sendiri, pemikiran para filsuf Islam dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani, di mana para filsuf Islam belajar filsafat Yunani sebagai tambahan dalam menekuni dan mempelajari buku-buku ilmiah. Sehingga tidak dapat mengherankan apabila banyak filsuf Islam pada awalnya adalah ahli kedokteran, matematika, dan astronomi. Baru setelah itu kemudian timbullah kesadaran untuk langsung menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya Aristoteles. Buku-buku yang dianggap standar pada manusia masa itu untuk bidang kedokteran, matematika, dan astronomi diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dipelajari di perguruan tinggi Iskandariyah. Pada abad ke-9 Masehi, pada masa dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai abad penerjemahan. Dan pada secara umum, filsafat Islam dapat dibedakan dalam wilayah yaitu kawasan Masyriqi Timur mempunyai 3 filsuf terkemuka, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Selanjutnya, kawasan Maghribi Barat mempunyai filsuf terkemuka, yaitu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufakini, dan Ibnu Rusyid. Dan di dalam perkembangan filsafat Barat zaman kuno, perkembangan filsafat zaman kuno selanjutnya adalah zaman keemasan Yunani yang diawali oleh tokoh pemikiran bernama Socrates pada zaman 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Kemudian diikuti oleh Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai dengan 322 Masehi. Persoalan yang dipertanyakan oleh Socrates tidak lagi inti alam atau keberadaan manusia di alam semesta, tapi sudah bergeser pada pernyataan bagaimana manusia dapat hidup dengan baik dalam masyarakat, khususnya dalam polis, agar capai keadilan dan kemakmuran. Socrates mengemukakan pemikiran yang menentang kebijakan pengusaha dan kepercayaan masyarakat Yunani pada masa itu, sehingga Socrates sangat tidak populer di mata penguasa. Dan sebagian pemuka masyarakat Yunani, dan akhirnya Socrates harus menebus hal tersebut dengan hukuman mati dan penguasaan Yunani. Baik, sekian berikut ringkasan pembahasan mengenai mata kuliah filsafat hukum yang saya sudah terangkan sedikit mengenai pengantar sejarah dan sejarah filsafat hukum timur. Terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.